Oke, ini paket RTF punya Om Iwan yang ada di Tangerang. Nih, listnya segini banyak ya. Ini ada tambahan lagi modul multi protokol untuk di TBS Tenggo 2 Pro V3 ya. Jadi Om Iwan tuh pesannya TBS Tenggo 2 Pro VCheck Attitude V6 plus Diversity modul plus micro SD ya, 2 biji. Nah, kemudian charger 18650, Mobula 6 sampai 7, bukan Mobula 67 ya. Jadi Mobula 6 komutasi ke Mobula 7 plus pakai RX TBS plus micro SD. Baterai 1S 600 mAh 4 biji, charger Aokoda 1 untuk si ini ya, baterai 1S. Terus Flywoo Explorer yang kemarin protokol buat konten ya, itu sudah pakai RX TBS, baterai 4S nya 1, nambah lagi 1 ISDT PD60 untuk ngecas baterai 4S, kemudian micro SD SanDisk 16 GB nya 2, ini sudah masuk ya, jadi sama yang atas. Oke, jadi di sini protokol ada PR satu lagi, ngetes si Mobula 7. Nah, ini RX nya TBS guys, tuh lihat. Jadi kemarin tuh sempat berkendala ya, RX nya itu nggak mau binding ke remote ya, cara gimana apapun nggak bisa connect pokoknya. Udah, akhirnya ya terpaksa lempar beli baru. Oke, jadi pakai baterainya 1S 600 mAh ya. Jadi perpaduannya cakep banget. Wis, rempotnya hitam, si Mobula 7 nya hitam putih ya. Nah, terus paket-paketnya dari dalam sini semua, termasuk Flywoo Explorer ya. Dan ini modul multi protokol ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa remote ini hanya bisa connect ke receiver Crossfire. Sebentar. Nih, ini plastik untuk receivernya ya. Jadi kalau kalian beli receiver Crossfire, plastiknya seperti ini. Kemudian yang ini Nano RX ya. Jadi punya yang ini ya, Nano RX. Kalau SE yang dalam kurung SE itu buat si ini Explorer. Nah, dia ada antenanya Immortal T, antena seperti ini ya. Ini udah kelar buat konten ya. Jadi perlengkapan semuanya itu ada di dalam satu dus. Nah, ini baterainya 4S ada 2 850 mAh ya. 80C, terus ada charger juga. Terus 18650 juga charger. Ya, pokoknya semua di sini ya, kecuali si micin. Si micin ini punya pelet. Jadi nanti pelet mau demoin untuk modul multinya ya. Jadi ini waktu nanti protokol packing ini masuk ke kotaknya TBS ya, jadi tanpa modul terpasang. Jadi nanti Om Iwan itu pasang sendiri, gampang kok pasangnya, cuman harap berhati-hati ya. Ini dipasang dulu antena. Oke, jadi caranya gini, agak deket. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, terus didorong ke bawah. Oke, kalau cara pemasangannya salah, nanti ini bisa bengkok semua, jarum-jarum ini bisa bengkok semua. Jadi TBS Tenggo itu hanya bisa connect ke Crossfire sebelum ditambah ini beli sendiri, ini beli sendiri. Jadi beli part tambahnya ada 2 ya. Oke, pertama kali pakai aja ya. Jadi antenanya ada sendiri, ini untuk multi protokol, bisa connect ke FrSky. Nanti pertama kali coba terbangin micin bayang, bisa connect ke FlashSky, DSM, mobil RC, Wings dan lain sebagainya. Cuman untuk Crossfire sendiri, untuk remote ini di drone-nya pasti juga harus dipasang receiver Crossfire ya, supaya bisa connect ke remote TBS Tenggo. Oke, cukup paham ya. Dan ini dimasukin lagi. Oke, ini pertama mau cobain terbang pakai Google-nya Om Iwan ya. Ini Attitude V6 yang pertama kemarin pakai terbangin buat Flywoo ya. Jadi sudah dilengkapi modul Diversity beli lagi. Terus antena ORT dual shield-nya juga beli lagi. Jadi kalau mau maksimal si Attitude V6 ya jangan ngandalin ini ya, Diversity dari modul bawaan. Oke. Ini, nah ini beli sendiri nanti, dan ini beli sendiri lagi juga. Terus waktu kalian beli Attitude V6 itu cuma dapat case-nya aja ya. Jadi baterai di dalam ini belum dapat ya. Jadi ini beli lagi sendiri. Jadi ekstra belinya lumayan banyak. Cek, masih ada 3. Dan micro SD sudah masuk di sini ya Om Iwan ya. Karena satu lagi buat si Mobula 7 1S ya, Mobula 7 1S. Jadi teman-teman banyak yang salah paham bahwa Mobula 7 dikiranya 2S 3S, beda lagi, itu Mobula 7 HD. Sedangkan ini Mobula 6 yang dimutasi ke Mobula 7, tapi baterainya 1S guys. Oke, colok. Cakep ya. Ini Furious FPV modul Diversity-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang komen, "Oh, modul Diversity-nya apa?" Berarti nggak nonton videonya. Terus untuk antenanya ORT dual shield ya. Oke, ini pertama kali cek dulu.
Oh, ini mode AV43, jadi 16:9 itu bisa 16:9, bisa 4:3. Oke, udah siap di smart search ya. Jadi ini kok nggak keluar ya? Oh, ini keluar. Nah, smart search belum dapat karena belum ada yang nyala ya. Oke, ini posisi antenanya gini sih kata teman-teman ya. Kalau posisi antena di drone-nya, antenanya seperti ini, nanti di remote juga ngikut seperti ini. Begitu. Ya bakal dikasih info ya, ngikut aja sih. Oke, nyalain TBS Tango. Nah, ini profilnya ada dua ya. Mobula 7, model select ya. Oh, 3, bakal siapin buat micin ya. Jadi flywoo, nanti pilih flywoo ya. Jadi ini scrollnya dipencet tahan, terus select model. Nah, ini flywoo. Nah, flywoo sama Mobula 7 pakai receiver internal dari TBS ya. Nanti kalau micin pakai modul eksternal, yaitu IRX4 ya. Oke, model select, letakkan mau terbangin Mobula 7. Jadi biar Om Iwan paham, pencet tahan, model select. Yang ini ya, scrollnya ini ya. Terus dipilih Mobula 7, pencet tahan, keluar select model, di enter. Oke. Yuk, nyalain si Mobula 7. Dan ini waktu dicolok sudah langsung auto rekam ya. Nanti waktu micro SD dicabut baterainya, dia auto save. Oke, cek. Nah, ini pastinya terbangnya jauh ya. Cuman protokol nggak sarannya dah. Ya terbang secukupnya aja, nggak perlu jauh-jauh. Oke, smart search ini untuk Mobula 7 protokol setting di F4. Nah, nanti pilihnya langsung ke F4 ya. Nah, oke, untuk mulai record di Google, pencet tahan yang ini. 1, 2, 3, lepas. Nah, dia keluar merah, kemudian pencet sekali. Nah, di VR di Google mulai rekam, sedangkan di Mobula 7 dia auto rekam waktu dicolok baterai. Oke, yuk terbangin si Mobula 7 1S. Nah, ini error land now. Ya, di Google kan di VR Google dia land now ya. Jadi triknya adalah dicabut baterainya, terus dicolok lagi. Itu penyakitnya si Mobula 6 ya. Jadi enggak masalah. Oke, di sini telemetri kebaca ya untuk si remote. Jadi telemetri remote kebaca, telemetri dari receiver kebaca. Untuk pindah mode terbang di angle. Oke, di sini ya. Nah, plus ada soundnya juga, protokol terbang di acro. Oke, core-nya udah tinggi. 1, 2, and 3. Dan untuk VTX protokol setting di 200 mW ya. Ups. 200 mW karena dia pakai crossfire, takutnya Om Iwan lupa pulang terlalu jauh, jadi biar aman protokol setting di 200 mW. Oke, ini terbang ke belakangnya pilot nakal pakai ORT dual shield ya, dengan modul Diversity Furious FPV. Om, yang jauh dong si Mobula 7, jangan dong, ini punya orang guys. Ntar kalau ada apa-apa gimana. Meskipun pakai crossfire dia bisa terbang jauh, tapi kita pilih terbang yang aman aja dah. Jangan mentang-mentang pakai crossfire terus terbang jauh banget ya. Diingat juga ini untuk flight time-nya cuma 4 menit ya. Jadi kalau mau dicoba terbangin sekilo ya, dari waktu arming langsung gas sekilo langsung balik lagi. Jadi cuma nyari sensasi aja sih untuk terbang long range ya, terbang jauh. Drone sekecil ini terbang jauh kan ya bahaya juga ya. Kalau nanti misalnya ada RX loss atau fail safe, nyarinya kita bakalan kesusahan ya, karena drone-nya ini mikro ya. Jadi memang buat indoor, di outdoor pun bisa. Oh, buat freestyle bisa? Bisa, sama bilang nggak bisa. Woi. Oke, itu coba freestyle ya. Jadi mau dibuat roll pun ya bisa, nggak masalah. Ya, jadi tergantung pilotnya ya, mau sinematik atau mau freestyle itu semua kembali ke pilotnya. Oke, core-nya nyala terus ya, nggak masalah sih. Karena emang cuaca lagi panas banget ya. Dan untuk Mobula 6 HD ini kan dia FC-nya IO. Jadi ada ISC, ada VTX, semuanya jadi satu ya. Jadi sebisa mungkin waktu colok baterai langsung terbang, jangan terlalu lama didiemin ya. Karena FC-nya nanti bakalan panas banget. Buset, tambah lama tambah naik ya. Nah, itu split S-nya ya. Jadi mau dibuat freestyle pun micin, micin ya, ini termasuk micin sih.
Mobula 6 HD ke Mobula 7 ini masih sanggup buat freestyle. Buat sinematik pun juga masih bisa. Nah, tuh lihat Tentakel pakai perlengkapan gearnya Sultan guys. Fatshark Attitude V6 ya, sama remote-nya Tengu. TBS Tengu 2 Pro V3 di pasaran lagi kosong. Jadi buat teman-teman yang lagi ngidam si remote Tengu ini ya, harap sabar ya. Kemungkinan sih awal minggu ini restock lagi. Kalau nggak gitu ya tahun depan. Karena chip untuk TBS Tengu sama jumper tilet lagi kosong, lagi kehabisan. Jadi kalau kalian ngincer si Tengu ya mungkin dapatnya yang bekas ya. Cakep sih Tengu ini ya. Jadi dengan dipasang modul multi bisa connect juga ke micin ya. Tapi ya gitu, sekitar total kurang lebih hampir berapa ya? Hampir 4 jutaan ya untuk remote ini dengan modul multi. Oke, udah terbang 3 menit, baterainya 3,57 volt. Woi, blusuan guys. Nah, itu link quality-nya ya. Tentakel juga bingung ya, kok tiba-tiba turun ya. Harusnya sih 100 terus ya, 99, 100. Entah di Madiun ini mungkin banyak frekuensi 915 MHz. Buset, Google-nya kenapa ya? Baterainya mau habis guys. Tit, 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 tit. Tentakel landing, record Google selesai. Oke, ini dicek baterai Google. Nah, dia tinggal 1 ya. Jadi di Fatshark itu punya alarm kalau baterai Google mau habis, tuh lihat bunyi. Nah, ini Tentakel kemarin habis pakai Flywoo ya, menjelajah galaksi bumi. Sampai hari ini Tentakel belum cas lagi ya. Oke, ini dicabut. Dan untuk si Mobula 7 tinggal dicabut aja baterainya, nanti dia auto save ya. Yang pasti hasil rekaman yang bagus ada di micro SD di sini ya. Oke, sebentar. Nah, remote Tengu bakalan bilang telemetry loss karena si receiver di Mobula 7 sudah nggak kebaca. Oke, Tentakel ganti baterai dulu ya, pakai baterainya Tentakel aja. Ini baterai 18650, nanti Om Iwan ngecasnya pakai charger yang ini. Nah, ini dia AWT ya. Karena di case Fatshark baterai ini tidak bisa ngecas ya, jadi memang harus dilepas baterainya dan dicas. Oh iya, jangan kena matahari langsung ya untuk lensa si Fatshark ya. Oke, ini pakai baterainya Tentakel ya. Ini Fatshark yang lama sama yang baru itu ada perbedaannya. Kalau ini casing ya, nggak ada baterainya sebelum kalian isi baterai. Oke, dia pakai 18650. Sedangkan punya Tentakel Fatshark Dominator ini sudah tertanam baterai. Dia baterainya LiPo. Nah, ini udah full. Om, ini dipakai ke Attitude bisa? Bisa. Cuman ini kan kapasitas sembahnya kecil ya, cuman berapa ini ya? 1800 mAh. Sedangkan 18650 ini 3000 mAh. Jadi pastinya lebih lama yang 18650. Oke, sekarang Tentakel mau nyoba terbangin si micin ya. Ini si tawon. Nah, kemudian kan Tentakel terbang sinematik, sebelum sinematik ini tugasnya inspeksi ya. Jadi menjelajah lokasi dulu, lihat-lihat seluk-beluknya seperti apa, baru nanti terbangin si ini Mobula 7 ya. Oke. Nanti caranya connect seperti apa? Di sini Tentakel kasih tutorialnya. Udah mulai panas nih. Oke, pindah profile, pencet yang scroll ini ke dalam, model select di enter, kemudian masuk ke micin. Pencet. Oke, nah dia bergerak lebih cepat. Oke, untuk arming di sini ya biasa di channel 5, Tentakel taruh di switch A, dan untuk mode terbang di switch B. Oke, ini kayaknya pakai band apa nih ya? Band A kayaknya. Jadi nanti buat teman-teman atau Miwan yang belum paham sama modul diversity bisa klik di sini. Ya, lihat aja di modulnya, nanti di dalam Google sama tampilannya seperti ini. Oke, cari smart search. Nah, dia mencari dengan pintar. Jadi dibilangnya apa ya? Auto searching lah. Oke, ini Tentakel pakai A8 kayaknya. Nah, dia kelihatan ya, garisnya full semua. Oke, seperti biasa untuk mulai record jangan lupa pencetan ini ke dalam 1 2 3 lepas, LED merah nyala. Kemudian untuk mulai record pencet aja sekali. Tit. Nah, dia berkedip tandanya sudah mulai rekam. Jadi hasil DVR di Google buat micin yang ngambilnya dari sini. Kecuali si Mobula 7 ya. Jadi rekaman yang bening ada di micro SD DVR sama ada di Google juga kalau mau rekam. Sebaiknya sih rekam semua ya, antisipasi.
Oke, nerbangin si micin. Udah dapat guys. Wih, bening. Oke, ini akro ya. 1, 2, and 3. Anginnya. Wih. Jadi Tenggo kalau mau nerbangin micin harus pasang modul multi protokol seperti punya Umi Wan ini ya. Oke, agak kaku ya. Karena biasanya pakai tilet, sedangkan ini pakai Tenggo. Gimana hasil Google di VR Attitude Physics pakai modul diversity. Jernih guys. Ini belum pakai kurva 5 poin jadi agak canggung ya. Karena kalau kurva 5 poin itu membantu pilot supaya throttle gasnya itu enggak lebih dari 50%. Ini lebih loh. Jadi nanti Om Iwan mau connect ke FRS Sky, nanti pilihannya pakai external receiver ya. Karena internal receiver si Tenggo kan dia crossfire. Dengan dipasang modul multi ini pilihnya external receiver. Jadi buat profil dulu yang baru. Kemudian nanti pilih protokolnya disesuaikan mau FRS Sky atau Fly Sky. Bobot gimbal dari Tenggo ini beneran mantep ya. Kalau tilet sih terlalu ringan, cuman ya protokol udah biasa ya. Jadi kalau yang nyoba-nyoba tilet, ini anginnya lagi kenceng guys. Jadi micinnya pun juga geol-geol. Kalau nggak ada angin terbangnya juga smooth. Baterainya kayak mau habis nih ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama nerbangin micin. Ini udah makin tinggi and boom. Record Google selesai. Caranya record Google selesai sama dipencet ini dalam sekali ya. Nah, oke. Terus baterainya dicabut. Oke, ini panas nih. Ntar ngambil micin dulu. Si tawon kehabisan baterai ternyata. Dan buat teman-teman yang main micin, sebaiknya jangan sampai baterainya habis seperti ini. Nggak baik guys. Ini pakai konektor JNB 27 ya, baterai 380 mAh. Oke, TBS Tenggo 2 Pro V3 protokol balikin lagi ke profil. Kayaknya Om Iwan nerbangin Mobula 7 dulu ya. Oke, Mobula 7 ya. Jadi untuk matikannya pencetan 1, 2, 3 lepas. Ini tinggal ditarik ke atas, terus dicabut. Udah beres. Remote dilipat antenanya, terus sticknya diangkat, ditekuk. Yang ini juga diangkat, ditekuk. Nah, oke, siap packing dan siap kirim ke Om Iwan. Udah lolos QC dan Mobula 7. Jangan diterbangin terlalu jauh, secukupnya aja. Kalau Flywu kemarin protokol tes tembus 1 kilo ya. Jadi nanti Om Iwan mau coba 1 kilo silakan. Mau lebih lagi dengan minim intervensi, masih aman 1 kilo lebih, terbangin 2 kilo enggak apa-apa karena baterainya ada 2 tuh. Oke. Ini ntar PR buat Om Iwan yang ngecas si 18650. Biar nggak terlalu lama, habis ini protokol kirim. Oke. Thank you, yang suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih buat Om Iwan yang sudah order. Total ini semua habis 17,5 juta. Jadi tambahan terakhir di modul ini ya, Iris X RX4 Lite. Kalau kamu suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Kalau kamu pingin harap bersabar ya, karena Tenggo ini lagi banyak diminati. Jadi stoknya di Indonesia sama di TBS sendiri sudah habis guys. Jadi tunggu produksi yang terbaru, karena TBS Tenggo ini limited ya, bukan kayak tilet. Tapi tilet aja sendiri sudah habis, kan bingung. Kabarnya sih tahun depan ya jumper tilet pro bakalan launching. Jadi buat teman-teman yang nyari jumper tilet biasa kemungkinan sudah tidak ada, karena sudah digantikan sama jumper T-Lite Pro. Oke, see you next video. Natanggal pamit. Thank you, Sefly, and ciao.